Chapter 1. Saat tidur menjadi waktu paling berbahaya bagi jantung. Pukul 2 pagi. Sunyi. Semua orang tertidur. Tapi di kamar kecil sebuah rumah sederhana di ujung gang, suara pelan terdengar. Pak Samin, usia 72 tahun, duduk di pinggir ranjang sambil menekan dadanya perlahan. Napasnya pendek. Bukan karena baru olahraga, bukan karena cuaca dingin, tapi karena ia merasa jantungnya sedang tidak baik-baik saja. Setiap malam, rasa itu datang. Tidak setiap hari, tapi sering. Kadang hanya sesak pelan, kadang seperti ada beban besar yang menekan dadanya dari dalam. Tapi esok paginya ia tetap bangun, seolah tidak terjadi apa-apa. Sampai suatu malam, ia tidak bangun lagi. Tahukah Anda bahwa serangan jantung paling banyak terjadi antara jam 2 sampai 5 pagi? Di saat tubuh kita seharusnya sedang beristirahat total, justru jantung bisa saja bekerja paling keras, paling tegang, dan paling berisiko gagal. Dan yang membuatnya lebih menakutkan, kita tidak sadar. Karena kita sedang tidur. Banyak orang menjaga jantungnya di siang hari. Mereka tidak makan gorengan, tidak minum kopi berlebihan, bahkan rutin olahraga. Tapi malam hari, saat tubuh masuk ke fase pemulihan, mereka lupa. Lupa untuk menjaga jantung tetap tenang. Lupa untuk merawat organ yang tak pernah berhenti berdetak. Jantung kita tidak punya tombol off. Tapi ia bisa rusak, diam-diam, saat kita membiarkannya berjuang sendiri. Chapter 2. Kenapa lansia perlu perhatian khusus saat tidur? Halo, saya Dr. Raka. Selama lebih dari 30 tahun saya mendampingi pasien lansia dari berbagai latar belakang. Ada yang dulunya tentara, guru, pengusaha, petani, bahkan mantan atlet. Tapi di ruang praktik saya, mereka semua sama. Sama-sama rapuh. Sama-sama ingin tetap hidup lebih lama. Banyak dari mereka bertanya, "Dok, saya siang sehat-sehat saja. Tapi kenapa malam hari malah jantung saya terasa aneh?" Dan jawabannya selalu sama. Karena malam hari adalah waktu tubuh memperbaiki diri, tapi justru saat itulah jantung kita menghadapi tantangan besar. Tekanan darah bisa naik diam-diam. Aliran darah bisa melambat. Dan hormon stres yang tidak terkendali akan membuat jantung terus-menerus siaga. Padahal seharusnya ia istirahat. Beberapa pasien saya bahkan mengalami serangan jantung dalam tidur, tanpa sempat mengeluh, tanpa sempat bicara. Ketika keluarga menemukannya, semuanya sudah terlambat. Maka dari itu, saya selalu menyarankan ritual malam yang sederhana tapi sangat efektif. Minum minuman herbal tertentu sebelum tidur. Bukan obat. Bukan suplemen mahal. Hanya minuman alami, yang bisa Anda buat di rumah, tanpa efek samping, tanpa ketergantungan. Dan hari ini, saya akan bagikan 6 minuman herbal yang terbukti dapat membantu menenangkan jantung, melenturkan pembuluh darah, dan membuat tidur Anda lebih berkualitas. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Karena satu kebiasaan kecil hari ini, bisa jadi penyelamat hidup Anda di malam hari berikutnya. Chapter 3. Jantung tidak butuh obat mahal, tapi perhatian sederhana. Salah satu hal yang sering saya katakan kepada pasien lansia adalah, jantung bukan mesin. Ia tidak butuh pelumas, ia butuh ketenangan. Tapi banyak yang mengira, menjaga jantung hanya bisa dilakukan dengan obat dari dokter. Padahal, seringkali yang dibutuhkan tubuh kita justru adalah perhatian kecil yang konsisten. Tubuh manusia adalah sistem yang sangat bijak. Saat kita tidur, semua organ memanfaatkan waktu malam untuk memperbaiki diri. Paru-paru beristirahat. Lambung melambat. Otak mulai membersihkan sisa racun pikiran. Tapi jantung tetap bekerja. Ia memompa, menjaga aliran darah, memastikan oksigen tetap sampai ke ujung tubuh. Itulah sebabnya, jantung kita butuh ketenangan ekstra di malam hari. Sayangnya, banyak orang malah memberi beban tambahan sebelum tidur. Mereka makan larut malam, minum kopi, berpikir berat, atau tidur dalam keadaan stres. Akibatnya, jantung harus bekerja lebih keras dari seharusnya. Disinilah minuman herbal berperan penting. Minuman alami yang diracik dari tanaman tradisional terbukti mampu merelaksasi otot jantung, menstabilkan tekanan darah, dan membantu kualitas tidur. Minuman herbal bukan sekadar tren. Sejak zaman nenek moyang, jamu dan rebusan sudah digunakan untuk menjaga kesehatan. Dan sekarang, ilmu pengetahuan membuktikan khasiatnya dengan data yang nyata. Bayangkan, hanya dengan segelas minuman hangat sebelum tidur,
Anda bisa membantu jantung Anda bekerja lebih ringan, tidur lebih pulas, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Dan sekarang, mari kita masuk ke daftar utama. 6 minuman herbal yang sebaiknya Anda minum sebelum tidur, terutama jika Anda ingin jantung Anda tetap berdetak sehat di usia senja. Chapter 4. Teh mint dan rebusan kayu manis, sahabat tenang untuk jantung. Minuman herbal pertama adalah teh daun mint. Daun mint bukan hanya memberi sensasi segar di mulut. Ia juga mengandung senyawa mentol alami yang bisa membantu melebarkan pembuluh darah, menenangkan sistem saraf, dan menurunkan detak jantung yang terlalu cepat. Saya punya pasien bernama Bu Enah, usia 68 tahun. Ia sering mengeluh jantungnya berdebar saat akan tidur. Setelah saya anjurkan minum teh mint hangat tanpa gula setiap malam selama 2 minggu, ia berkata, "Sekarang dada saya tidak berisik lagi, dok." Cukup 1 sendok teh daun mint kering, seduh dengan air panas, diamkan 5 menit, dan minumlah saat hangat. Efeknya terasa dalam 15 menit setelah diminum. Minuman kedua adalah air rebusan kayu manis. Kayu manis bukan sekadar penyedap rasa. Ia mengandung antioksidan kuat yang membantu menstabilkan kadar gula darah dan menurunkan kolesterol jahat yang menjadi salah satu penyebab utama penyakit jantung. Air rebusan kayu manis yang diminum sebelum tidur dapat membantu menjaga tekanan darah tetap stabil sepanjang malam. Caranya sederhana. Ambil 1 batang kayu manis, rebus dengan 2 gelas air, diamkan hingga hangat, lalu minum sebelum tidur. Jangan campurkan gula. Rasanya memang unik, tapi efeknya luar biasa. 2 minuman ini bekerja dengan cara yang berbeda, tapi tujuannya sama, membantu jantung Anda beristirahat, bukan terus berjuang. Chapter 5. Chamomile dan jahe, ramuan malam untuk tidur damai dan jantung kuat. Minuman ketiga dalam daftar kita adalah teh chamomile. Chamomile adalah bunga kecil berwarna putih kekuningan yang sering dianggap tanaman hias. Tapi jangan tertipu bentuknya. Di dalam bunga mungil ini terdapat kekuatan besar untuk menenangkan tubuh dan pikiran. Chamomile mengandung flavonoid yang membantu menurunkan hormon stres dalam tubuh, terutama hormon kortisol yang bisa memicu penyempitan pembuluh darah. Kortisol yang tinggi di malam hari adalah musuh bagi jantung. Ia membuat detak jantung tak stabil, menekan pembuluh darah, dan membuat tidur menjadi gelisah. Teh chamomile sangat cocok diminum sekitar 30 menit sebelum tidur. Ambil 1 sendok teh bunga chamomile kering, seduh dalam air panas, diamkan hingga agak hangat, lalu nikmati perlahan. Saya pernah merawat seorang pensiunan guru bernama Pak Jati. Ia sulit tidur sejak pensiun. Setiap malam dadanya terasa berat. Ia takut terkena serangan jantung dalam tidur. Setelah saya anjurkan teh chamomile, tidurnya membaik. Bahkan tekanan darah paginya menjadi lebih stabil. Minuman keempat adalah air rebusan jahe segar. Jahe bukan hanya penghangat tubuh. Ia adalah antiinflamasi alami yang sangat kuat. Kandungan gingerol dalam jahe membantu melawan peradangan di pembuluh darah, mengurangi kekentalan darah, dan memperkuat sirkulasi jantung. Jahe juga membantu melancarkan pencernaan, dan ini penting karena banyak orang tidak menyadari bahwa perut yang penuh atau kembung bisa menekan dada dan mengganggu irama jantung. Cara membuatnya mudah. Ambil 1 ruas jahe segar, geprek, rebus dengan 1,5 gelas air selama 5 hingga 7 menit. Diamkan sampai hangat, lalu minum tanpa tambahan gula. Bila perlu, bisa ditambah sedikit perasan jeruk nipis. 2 minuman ini, chamomile dan jahe, adalah kombinasi hebat. 1 menenangkan pikiran, yang 1 menenangkan aliran darah. Saat keduanya rutin dikonsumsi malam hari, tidur lebih nyenyak, dan jantung pun bisa bekerja dengan damai. Chapter 6. Serai dan ketumbar, penjaga malam yang terlupakan. Minuman herbal kelima adalah infus serai hangat. Serai, atau dikenal juga sebagai sereh, memiliki aroma khas yang menenangkan dan kandungan alami yang dapat membantu menurunkan tekanan darah serta menyeimbangkan detak jantung. Kandungan potasium dalam serai membantu mengatur kadar sodium dalam tubuh, yang jika berlebihan bisa menyebabkan tekanan darah melonjak. Selain itu, serai juga mengandung senyawa sitral yang bersifat relaksan, sangat baik untuk menurunkan kecemasan menjelang tidur. Cara menyeduhnya sangat mudah. Ambil 1 batang serai, memarkan, lalu rendam dalam air panas selama 10 menit. Minum selagi hangat tanpa tambahan pemanis. Pasien saya bernama Bu Marni mengalami tekanan darah tinggi yang naik turun setiap malam. Ia sudah lelah minum obat penenang.
Setelah rutin minum infus serai sebelum tidur selama 2 minggu, tidurnya lebih nyenyak dan tekanan darahnya stabil. Minuman terakhir adalah air rendaman biji ketumbar. Biji ketumbar sering digunakan sebagai bumbu dapur. Tapi ternyata, saat direndam semalaman, biji ini melepaskan zat aktif yang dapat membantu detoksifikasi tubuh, mengatur kadar kolesterol, dan melancarkan sirkulasi darah. Air rendaman biji ketumbar bekerja seperti pembersih pembuluh darah alami. Ia membantu membuang kelebihan lemak jahat dan memperkuat kinerja jantung. Cara membuatnya sederhana. Ambil 1 sendok teh biji ketumbar, rendam dalam 1 gelas air selama semalaman. Pagi harinya bisa disaring dan diminum dalam keadaan hangat atau suhu ruang. Jika ingin diminum sebelum tidur, rendam dari pagi, dan konsumsi malam hari. Kombinasi serai dan ketumbar ini adalah ramuan tradisional yang mulai dilupakan. Padahal, jika dikonsumsi secara rutin, ia dapat menjadi tameng pelindung bagi jantung Anda. Chapter 7. Minum untuk hidup, bukan sekadar melepas dahaga. Kini Anda sudah mengenal 6 minuman herbal yang bisa menjadi sahabat terbaik jantung Anda di malam hari. Tapi saya ingin mengajak Anda melihat lebih dalam. Bukan hanya tentang apa yang diminum, tapi kenapa Anda memilih untuk minum itu. Kesehatan bukan soal seberapa mahal obat yang Anda minum, tapi seberapa konsisten Anda memperlakukan tubuh dengan penuh kasih sayang. Termasuk dengan memberi asupan yang tepat sebelum tidur. Minum sebelum tidur sering dianggap sepele. Tapi tahukah Anda, segelas kecil air hangat dengan bahan herbal bisa menjadi penyelamat nyawa? Bisa jadi penyambung umur? Bisa jadi tameng pertahanan jantung Anda? Setiap orang tua ingin hidup lebih lama, tapi tidak semua siap berubah. Tidak semua rela mengganti teh manis berlebih dengan jahe hangat. Tidak semua mau melepas kopi larut malam demi secangkir chamomile. Padahal, keputusan kecil itu bisa menentukan masa depan. Saya tidak meminta Anda langsung berhenti dari semua kebiasaan. Tapi saya mengajak Anda memulai 1 perubahan kecil saja malam ini. 1 gelas. 1 langkah. 1 kebiasaan. Karena seperti jantung Anda yang berdetak satu-satu, perubahan pun dimulai dari 1. 6 minuman yang telah kita bahas hari ini. Teh mint, rebusan kayu manis, chamomile, jahe, infus serai, dan air rendaman ketumbar, bukan hanya ramuan. Mereka adalah bentuk cinta yang bisa Anda berikan untuk tubuh sendiri. Dan lebih dari itu, mereka adalah warisan kesehatan dari generasi terdahulu yang terbukti memberi manfaat nyata, yang bisa Anda turunkan pula pada anak dan cucu Anda. Bayangkan, jika nanti cucu Anda bertanya, kenapa kakek masih kuat jalan pagi meski sudah 75 tahun? Anda bisa jawab dengan senyum. Karena setiap malam sebelum tidur, kakek minum ramuan yang bikin jantung tenang. Bukan karena sihir, tapi karena kebiasaan. Jika Anda merasa video ini membuka wawasan dan memberi manfaat, silakan tekan like, tulis di komentar, saya siap menjaga jantung saya mulai malam ini. Dan jangan lupa untuk subscribe. Aktifkan juga notifikasi agar Anda tidak tertinggal cerita dan tips penting lainnya dari saya, Dr. Raka. Karena setiap malam adalah kesempatan baru untuk memperpanjang usia. Dengan cara yang sederhana, alami, dan bermakna. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap tenang, dan jangan lupa, minumlah untuk hidup, bukan sekadar melepas dahaga.